maharnya Mbah. Kamu kenapa? Akhir-akhir ini saya mendengar dari warga kalau mereka didatangi arwah gentayangan. Dan itu arwah bapak saya. Dan rata-rata orang yang melihat itu adalah orang-orang yang membeli tanaman saya. Saya kan jadi takut ya kalau saya juga didatengin. Kamu jangan takut. Arwah-arwah itu gak akan datengin kamu. Kamu masih bisa kan ambil tanah makam bapak kamu? Itu dia Mbah. Saat ini pemakaman di perkampungan dijaga ketat oleh warga. Apalagi setelah mereka menemukan tanah kuburan yang hilang saya ambil. Dan lagian makam bapak saya udah rata. Kalau saya ambil lagi pasti ketahuan. Makam itu bukan di kampung kamu aja. Kamu bisa datengin makam kampung lain. Benar juga sih Mbak. Tapi seperti pengalaman saya yang lalu, saya nggak mudah mendapatkan kematian di Jumat Legi. Apalagi makam yang lama tulisannya udah pada hilang. Kalau gitu, kamu pakai cara yang sama waktu kamu cari tanah yang terakhir. Ya ampun, iya juga. Padahal aku udah pernah ngelakuin itu. Mumpung ini Jumat Legi, kamu lakukan sekarang. Makin cepat, makin bagus. Aku harus ambil tasnya. Aku akan bikin dia tewas seolah-olah dia telah dibegal. Cepet dan rapi juga kerjaanku. Semalam habisi warga kampung sebelah. Sekarang udah ambil tanah kuburannya. Untung pemakaman di kampung sebelah nggak ada yang jaga. Kak, kakak beli tanah segini doang? Iya. Emang nggak nanggung ya kak? Kalau kakak beli dikit kayak gini bukannya bayarnya malah lebih mahal ya? Udah kamu tenang aja. Ini kakak beli di langganan kakak. Emang langganan kakak di mana? Kok aku nggak tahu ya? Bisa nggak sih kamu nggak usah banyak tanya? Alhamdulillah udah nggak ada kasus pencurian tanah makam lagi semalam. Alhamdulillah. Dan sekarang juga kita udah perketat ronda. Lah bukan alhamdulillah lagi Begono. Biar kate gue ame Warkamsi masing diteror penampakan Begono yang gentayangan. Tapi pan ada hal positifnya. Ya pan? Tanah kuburan kagak ada yang hilang. Cuman kita tetap harus jaga rondanya supaya pelakunya masih takut. Waalaikumsalam. Dani, lu habis nyelawat roman-romannya. Iya, soalnya saya dari kampung sebelah. Jadi ada tante temennya saya tuh meninggal gara-gara dibegal. Tapi walaupun meninggalnya tragis begitu, yang saya kenal tuh orangnya baik banget. Dan alhamdulillahnya lagi, meninggalnya hari Jumat tuh. Masya Allah kan? Tapi kalau dipikir-pikir ya itu yang dari kemarin tanahnya diambil, meninggalnya hari Jumat semua kan? Ya juga ya, Ri. Setahu aku itu semua Jumat Legi, Ri. Apa jangan-jangan untuk kematian warga kampung sebelah ada hubungannya kali sama kasus yang di mari? Atau jangan-jangannya eta si pencuri tanah di kampung sebelah pelaku nate sarua pencuri di kampung kita juga. Mata kan semalam teh amannya kampung kita teh, berarti dia teh lagi nyuri di kampung sebelah, bener tuh? Emang bener ya Mbak, kalau janda bolong ini bisa dijual lagi dengan harga tinggi? Betul Mbak. Jadi kalau misalkan janda bolong ini dirawat dengan benar, daunnya bisa tumbuh semakin banyak dan bolongannya bisa semakin unik. Oke Mbak, saya mau ini. Kak, bentar ya. Kak, sini bentar. Sini bentar. Apaan sih? Kak,
Kayaknya yang kakak sampein ke pelanggan itu udah terlalu berlebihan deh. Harusnya kakak itu jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan kayak gini, Kak. Kamu tuh bisa diam gak sih? Udah deh. Kakak mau nota dulu. Bu, ayo Bu, sini Bu. Dibawa aja tanamannya. Semoga aja aku bisa terus sabar ngehadepin dan ngingetin Kak Tina. Terus kenapa warga juga banyak yang terobsesi sama tanaman yang kami jual? Mira, kamu kenapa? Mira, Nak, kamu kenapa? Mira, kamu kenapa? Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Tadi anak saya sudah menyiram tanaman. Tiba-tiba anak saya sudah begini. Ya Allah, Mai, coba kamu bantu aku untuk hubungin yang bisa ngebantuin kita. Mira. Sabar ya, Pak. Oh iya. Kenapa aku ngerasa aura tanaman janda bolong ini kelam banget ya? Sampai-sampai aku ngerasa merinding. Udah jam aman. Pasti Neni udah tidur lelap. Ini saatnya aku pergi ke kampung sebelah dan ambil lebih banyak tanah makam warga yang aku bunuh kemarin. Kak Tina mau kemana ya malam-malam kayak gini? Kali ini aku harus ikutin dia. Lagian aneh banget. Akhir-akhir ini Kak Tina sering banget keluar malam. Bahkan dia bawa belanjaan tengah malam. Aku yakin pasti ada yang disembunyiin. Aku harus ikutin. Pemakaman di perkampungan ini emang paling tepat untuk berburu tanah. Astagfirullahaladzim. Kak. Itu kakak ngapain ngambil tanah kuburan? Buat apaan? Kamu ngapain ikutin aku sampai ke sini? Jangan bilang sama aku kalau selama ini kakak bilang kakak beli tanah di langganan kakak itu sebenarnya ini. Kakak pakai tanah kuburan. Buat apa kakak pakai ini? Buat toko tanaman kita rame. Astagfirullahaladzim. Kamu pikir cari pelanggan untuk beli tanaman kita itu gampang? Hah? Makanya aku tuh harus pakai media yang namanya tanah kuburan orang meninggal di malam Jumat Legi. Udah deh, daripada kamu berisik, mendingan sekarang kamu bantuin aku. Cepetan. Bentar. Jumat Legi. Bapak tuh meninggal Jumat Legi, Kak. Jangan bilang kakak juga pakai tanah makam bapak. Iya. Iya. Tadinya sih gitu ya. Tapi karena keburu pemakaman itu sangat ketat dijaganya, jadinya aku sia-sia bikin bapak meninggal. Kenapa bapak? Kenapa kalian jahat sama bapak? Jawab! Kamu dengar ya? Yang jahat itu bapak. Selama ini dia cuma mikirin kamu. Emang dia pernah ngehargain aku? Hah? Selama ini dia cuma mikirin kamu. Kamu emang anak emasnya. Tapi aku harus mengalah untuk bekerja. Dan kamu dapat semua apa yang kamu mau. Dan kamu masih bisa bilang kalau aku tega. Kak Tina,
Selama ini aku nggak pernah ngerasa dianak emasin sama Bapak. Kak, kamu tuh harus tahu, Bapak tuh sayang sama kamu. Bapak sama ini selalu ngebanggain kamu. Bapak tuh tiap lagi bertukar cerita sama aku, Bapak tuh selalu ngomongin kakak. Dia tuh khawatir. Karena dia tahu kakak tuh orangnya gampang terpengaruh sama pergaulan yang salah. Kayak ini contohnya, Kak. Kak, aku mohon kakak berhenti ngelakuin semua ini, Kak. Berhenti ya, Kak, aku mohon. Diam kamu. Dengar ya, kamu pikir aku akan kemakan sama cerita palsu kamu? Aku udah sampai di sini dan aku nggak akan pernah berhenti. Sini, enggak lepas. Tolong, Neni, tolong, Neni, tolong, Neni, Neni, tolong. Ay, aku barusan dengar suara Neni teriak minta tolong. Sebelum nyusul yang lain ronda, aku samperin Neni dulu ya. Tunggu, enggak. Aku mau ikut kamu. Aku juga mau bantu. Ayo. Neni, sini, 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 Kak, kau lepasin, Kak. Tolong, Neni, tolong. Neni! Astagfirullahaladzim, Tina, apa-apaan ini? Mau aku bantu. Kamu gak apa-apa? Azim. Kenapa Tina mau nyakitin kamu? Kak Tina itu pesugihan, Kak. Dia sengaja ngambil tanah kuburan buat dijadiin media tanam janda bolong supaya dagangannya laris. Dia juga yang Bapak. Tina! Tina! Ini kamu jagain Neni ya. Aku bakal kejar Tina. Kamu hati-hati. Lik, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Kak. Kita kejar Malik aja sama Tina ya. Yuk. Jangan bunuh saya! 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 Tina, berhenti! Kak, hati-hati, Lik. Fari! Rosemary! Nih! Innalillahi wa inna raji'un. Kak, kenapa harus berakhir kayak gini sih, Kak? Kenapa Kak Tina sama Bapak ninggalin aku sendirian sekarang? Kalian tuh gak sayang ya sama aku? Nani, kamu harus kuat. Kamu harus tabah, ikhlas.
Aku juga pernah di posisi kamu, Nen. Tapi kita sebagai manusia, kita harus tetap ikhlas. Apa yang udah menjadi ketentuan dari Allah. Ada suara yang nangis, Babang. Dari dalam kubur begono. Eta ini ciri di jero atuh kumahakeun gali deui we. Tah dengekeun. Terus hidup apa gimana tuh, Lek? Kak ini, Kak Fari, ini kenapa aku dengar suara Kak Tina nangis ya? Aku harus apa? Aku harus bantu dia. Neni, supaya kakak kamu bisa tenang, kamu juga harus ikhlas. Dan saya minta juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu bisa membukakan pintu maaf untuk almarhumah Tina agar dia bisa tenang di sisinya. Amin. Kita doakan sama-sama yang baik-baik ya.